Halo semuanya, selamat datang di channel Setelah Tanda Tanya. Coba bayangin, kalian lagi capek banget dan pengen suasana yang benar-benar sunyi, senyap buat nenangin pikiran. Kedengarannya damai banget kan? Tapi, gimana kalau saya bilang, ketiadaan suara yang 100% malah nggak bawa kedamaian, tapi justru ngasih teror psikologis yang luar biasa. Nah, di penjelasan kali ini kita bakal bahas tuntas fenomena aneh yang namanya sidetopobia, dan kenapa hilangnya suara di sekitar kita malah bikin pikiran jadi kacau balau. Misteri ruang paling sunyi. Buat mulai investigasi ini, kita harus mampir ke sebuah tempat yang megang rekor dunia dari Guinness World Records. Selamat datang di ruang Anechoic di Orfield Labs, Minneapolis. Ini adalah tempat paling sunyi di muka bumi dan memegang kunci dari pembahasan kita hari ini. Ruangan ini tuh didesain gila-gilaan. Dindingnya pakai baja akustik fiberglass yang super tebal, terus ada dinding baja ganda plus beton setebal 1 kaki. Hasilnya, ruangan ini bisa nyerap 99,99% suara. Tingkat desibelnya sampai minus 9,4 dBA. Bayangin aja, ambang batas pendengaran manusia itu kan di angka 0 dBA ya. Jadi ruangan ini tuh benar-benar jauh di bawah apa yang bisa dideteksi sama telinga kita. Benar-benar sunyi, mati. Tapi, ada satu hal yang bikin merinding. Ada batas waktu yang udah melegenda banget soal ruangan ini. Katanya, susah banget buat siapapun bertahan lebih dari 45 menit di dalam sana tanpa ngerasa akal sehatnya mulai goyah. Kalau ada yang maksa pengen lebih lama, mereka harus duduk di kursi, karena kalau enggak, mereka bisa kehilangan keseimbangan dan bahkan jatuh pingsan. Pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya terjadi ke tubuh dan pikiran kita dalam waktu sesingkat itu? Sang pendiri lab, Stephen Orfield, pernah bilang gini, di ruang anechoic, Anda berubah menjadi suaranya. Maksudnya, saat semua suara latar di sekitar kita lenyap, indera pendengaran kita tuh bakal beradaptasi secara ekstrim. Karena nggak ada suara dari luar, kalian malah mulai dengar biologi tubuh kalian sendiri. Mulai dari darah yang ngalir deras, detak jantung yang tiba-tiba kerasa memekakkan telinga, suara paru-paru, sampai suara lambung yang lagi mencerna makanan. Ini bikin kita kehilangan orientasi ruang. Dan parahnya lagi, partisipan sering banget mulai ngalamin halusinasi pendengaran. Evolusi, mengapa sunyi itu menakutkan? Nah, tersangka pertama di balik misteri ini adalah otak primata kita sendiri. Kenapa sih otak kita seolah udah diprogram buat panik waktu hiruk-pikuk sehari-hari tiba-tiba hilang? Coba deh kita flashback ke zaman nenek moyang kita di alam liar. Suara latar kayak dengungan serangga, angin, atau kicauan burung, itu ibarat orkestra biologis. Buat mereka, itu tanda kalau lingkungan sekitar lagi aman dan terkendali. Tapi, kalau tiba-tiba semuanya jadi sunyi senyap, wah itu justru sinyal bahaya level tertinggi. Artinya, ada predator yang lagi ngintai, dan semua hewan lagi pada ngumpet. Otomatis, tubuh kita langsung masuk ke mode siaga penuh atau fight or flight buat bertahan hidup. Dan ini bukan cuma teori doang loh, ada satu studi besar yang masang ribuan mikrofon di hutan Sierra Nevada, California. Kalian tahu hasilnya? Burung-burung di sana langsung berhenti berkicau cuma dalam waktu 10 detik setelah dengar panggilan elang goshawk, sang predator puncak. Mereka bahkan nggak perlu ngeliat elangnya langsung. Kesunyian itu jadi tameng mereka buat sembunyi dan mereka bisa diam sampai 1 jam penuh. Jadi di alam liar, sunyi itu sama dengan bahaya yang ngancam nyawa. Kita sering dengar dialog ini di film thriller. Ini terlalu sunyi. Dan ternyata ketakutan itu masuk akal banget secara evolusi. Bedanya sama burung yang milih sembunyi, manusia purba itu justru pakai keributan bareng-bareng buat nunjukin kekuatan dan nakutin predator. Jadi, pas kita dipaksa masuk ke keheningan total, insting purba kita langsung rasa kayak, waduh, kita ini mangsa yang lagi terisolasi dan terpojok nih. Kita merasa sangat rentan. Otak menciptakan suaranya sendiri. Sekarang, gimana kalau kita intip dari sisi neurobiologis? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam perangkat keras otak kita saat semua sinyal audio dari luar benar-benar dicabut? Jawabannya ada pada sebuah mekanisme yang disebut predictive coding. Biar gampang, bayangin otak kalian tuh kayak fitur autocorrect di HP atau kayak video yang lagi buffering buat nebak frame selanjutnya. Otak kita tuh nggak pernah pasif. Dia terus-terusan memprediksi apa yang bakal kita dengar berdasarkan pengalaman masa lalu, biar respon kita jadi lebih cepat. Masalahnya, pas kita ditaruh di ruang hampa suara yang beneran sunyi, otak kita tuh kayak kelaparan input. Karena nggak ada suara dari luar yang bisa diproses, otak bakal panik dan mati-matian ngisi kekosongan itu dengan muter ulang memori audio internal kita. Ibaratnya, otak kita bikin sebuah halusinasi yang terkontrol. Makanya, nggak heran kalau orang di ruang anechoic tiba-tiba ngaku dengar suara langkah kaki, ketukan pintu, atau bahkan bisikan yang aslinya sama sekali nggak ada.
Dan yang bikin geleng-geleng kepala, fitur prediksi ini itu kerjanya dalam banget. Riset terbaru dari Smithsonian menemuin fakta bahwa bahkan pas pasien lagi dibius total atau anestesi, sel-sel saraf di bagian hipokampus mereka tetap sibuk membedakan suara dan nebak kata-kata selanjutnya dari sebuah kalimat yang diputar. Jadi si predictive coding ini benar-benar kerja lembur tanpa henti di bawah alam sadar kita. Sedetifobia dan peran teknologi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling relevan sama kita. Gimana insting evolusioner dan sistem otak ini justru memicu krisis nyata di gaya hidup kita yang modern. Ini ngebawa kita ke kondisi yang disebut sedatefobia. Sederhananya, ini adalah ketakutan irasional yang sangat intens terhadap kesunyian. Buat penderitanya, momen-momen sehari-hari yang tiba-tiba sunyi, kayak pas listrik mendadak mati dan semua alat elektronik berhenti, itu bisa langsung memicu teror eksistensial yang luar biasa. Mereka ngerasa butuh banget dengar suara radio, TV, atau obrolan cuma buat ngerasa aman. Dan asal kalian tahu, gejala sedatofobia ini bukan sekedar ngerasa nggak nyaman biasa ya. Reaksinya tuh sangat fisik dan parah. Mulai dari tangan yang gemetar, detak jantung yang berpacu kencang, susah nafas, sampai serangan panik yang benar-benar bikin down. Kenapa bisa gitu? Karena tubuh penderita merespons kesunyian itu persis kayak pas mereka lagi diserang ancaman fisik yang mematikan. Dan tahukah kalian, gaya hidup modern kita nyumbang pengaruh yang gede banget. Data nunjukin kalau penggunaan smartphone yang intens dan paparan notifikasi yang tiada henti itu berkorelasi sama peningkatan resiko sampai 30% buat ngembangin fobia kesunyian ini. Sadar atau enggak, kita udah ngelatih otak kita sendiri buat kecanduan sama stimulasi suara yang konstan. Filosofi sunyi, maha, dan sepi. Tapi tunggu dulu nih. Apakah kesunyian itu emang selalu jadi musuh? Coba deh kita ubah sedikit perspektif kita dengan ngelihat gimana filosofi timur justru memperlakukan kesunyian bukan sebagai ruang kosong yang menakutkan, tapi malah sebagai sebuah kekuatan super. Ada beda yang lumayan mencolok nih. Di barat ada konsep horor vakui, di mana keheningan pas lagi ngobrol itu dianggap canggung dan harus buru-buru diisi pakai kata-kata. Tapi di Jepang, mereka punya konsep ma. Ma ini adalah ruang atau jeda di antara dua hal. Jeda hening pas mereka membungkuk ngasih hormat, atau diam sejenak sebelum ngejawab di percakapan bisnis, itu justru dianggap penuh dengan makna, keanggunan, dan rasa hormat yang tinggi. Di Indonesia sendiri, tepatnya di budaya Jawa, kita juga punya filosofi sepi ing pamrih, rame ing gawe. Kata sepi di sini bukan berarti kita ngurung diri ya, tapi lebih ke praktek buat menenangkan dan menyunyikan ego serta hasrat pribadi kita. Tujuannya, biar kita bisa bekerja dengan tulus ikhlas demi kebaikan orang banyak. Kesunyian di sini malah dipakai sebagai alat buat mencapai kedalaman spiritual. Berdamai dengan kesunyian. Terus, gimana kita nyatuin semua info ini? Masuk ke fase resolusi. Sekarang saatnya kita belajar pelan-pelan ngelepasin diri dari kebiasaan dunia modern yang berisik ini dan mulai merangkul keheningan. Para ahli psikologi ngasih beberapa langkah praktis nih buat kita. Pertama, cobalah berlatih duduk diam dalam kesunyian tanpa pegang gadget. Biarkan pikiran kalian terhubung kembali dengan diri sendiri. Kedua, pas rasa nggak nyaman itu muncul, ubah pola pikir dari, aduh, aku terisolasi, menjadi sekedar mengobservasi perasaan itu secara netral. Ketiga, pelan-pelan jadi ini kesunyian ini sebagai zona positif kalian. Sebuah tempat aman di mana kalian punya privasi dan bisa jadi diri sendiri yang paling autentik. Nah, sebagai penutup, saya punya satu pertanyaan buat kalian. Jujur ya, saat suasana tiba-tiba jadi sunyi, entah pas lagi nunggu temen atau pas listrik di rumah mendadak mati, apakah tangan kalian refleks langsung nyari HP buat mecah keheningan? Atau kalian udah bisa nikmatin jeda sebentar itu buat narik nafas? Coba ceritain pengalaman dan pendapat kalian soal hubungan kalian dengan kesunyian di kolom komentar di bawah ya. Mari kita diskusi bareng-bareng. Terima kasih banyak sudah menyimak penjelasan kali ini dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.